Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh, dan meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya."
Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. yang berarti, Mengapa kau meninggalkan aku? mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, ia memanggil Elia. maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab Markus 15. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-19, Yesus di hadapan Pilatus dan Yesus diolok-olokkan. Dalam hidup kita sering dihadapkan dengan dua pilihan, memilih yang baik atau yang jahat. Sudah tentu bahwa setiap orang akan memilih yang baik menurut pandangannya. Menentukan pilihan berarti mengambil suatu keputusan untuk menyatakan sikap. Pilihan yang ditawarkan Pilatus memilih Yesus atau Barabas yang akan dibebaskan. Pilatus memberi tawaran antara Yesus atau Barabas. Ternyata orang banyak itu memilih Barabas dibebaskan. Itu berarti Yesus harus disalibkan. Mereka lebih suka memihak kepada kejahatan daripada memihak kepada keadilan. Ini adalah kedua kalinya Yesus menerima teriakan umat. Teriakan pertama ketika Yesus memasuki Yerusalem. Persahabatan telah diganti dengan permusuhan. Penghormatan diganti dengan penghinaan. Dalam menentukan pilihan terhadap berbagai alternatif, kita dituntut untuk memilih yang terbaik bagi pertumbuhan iman kita. Ingat, tidak semua yang berkilau itu adalah emas. Tidak semua tawaran yang menggiurkan membawa keselamatan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, waspadalah. Di dalam ayat 20-32, Yesus disalibkan.
Di perikop ini banyak orang menghujat dan mengolok-olok Yesus. Mereka berpikir bahwa Yesus tidak dapat menggenapi apa yang pernah disampaikan. Mereka tidak memahami bahwa Yesus mati di kayu salib adalah sedang menggenapi apa yang dikatakan oleh para nabi tentang Mesias yang menderita. Yesus memilih untuk merasakan segala kesakitan demi kita yang dikasihi. Dia tidak mau meminum anggur yang bercampur mur itu, karena itu bisa mengurangi rasa sakit. Kita seringkali lebih suka memakai cara yang gampang dan enak di dalam mengikut Tuhan ini. Ingin bertumbuh di dalam perkara rohani, tetapi tidak mau baca firman Tuhan. Ingin mengikut Tuhan, tetapi tidak mau menyangkal diri. Ingin berkat, tetapi tidak mau berdoa dan berusaha. Mari kita jalani kekristenan kita dengan sepenuh hati, meski susah dan menderita. Berjalanlah bersama Tuhan dalam kehendaknya. Di dalam ayat 33 sampai 47, Yesus mati dan Yesus dikuburkan. Peristiwa penting terjadi saat kematian Yesus. Terbelahnya tirai bait Allah. Ada 2 tirai di bait Allah Herodes, tetapi pertama memisahkan ruang Maha Kudus yang hanya boleh dimasuki imam besar pada hari raya pendamaian dari ruang utama. Tirai kedua memisahkan bangunan bait Allah yang hanya boleh dimasuki oleh Yahudi dari pelataran untuk orang non-Yahudi. Kematian Yesus bukan hanya membuka penghalang manusia untuk menghampiri Allah yang kudus, melainkan juga menghancurkan tembok pemisah radialisme Yahudi yang eksklusif, sehingga terjadilah keselamatan bagi semua orang yang percaya. Walau Yesus mati seperti penjahat, tetapi ia dikubur secara terhormat di dalam ayat 46. Bagi orang yang tidak mengerti, penyaliban dan kematian Yesus adalah kekalahan dan bukti bahwa Yesus bukan anak Allah. Memang hanya anugerah Tuhan yang dapat mencelikkan kebutaan rohani untuk memandang Dia yang tersalib dan mengaku sungguh orang ini adalah anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.